Kamu tidak perlu repot-repot berubah gaya hidupmu biar terlihat mewah. Selama masih ada kesederhanaan, namun mampu membuat kamu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Bahagia, kata itulah yang banyak diceritakan dan menjadi goal dari banyak orang. Salah satunya mungkin kamu. Iya, kamu yang lagi nonton video ini. Di dalam hari-harinya, orang berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan. Ketika orang bekerja, apa yang mereka cari? Bukan hanya sekedar uang, namun kebahagiaan yang bisa diwujudkan dengan jerih payah mereka. Lantas, apa sih ukuran seseorang berbahagia? Banyak makna bahagia yang bisa kamu wujudkan dalam hidupmu sehari-hari. Di video kali ini, saya akan sedikit berbagi pengalaman kebahagiaan yang saya dapat bersama teman-teman saya semasa kecil. Sebuah kota kecil di Jawa Barat. Mungkin tak semua orang tahu di mana letak kota ini berada. Berbeda dengan Bandung, Bogor, dan Sukabumi, atau kota lain yang cukup terkenal di belahan Pulau Jawa bagian barat. Saya akan berbagi cerita tentang kota kelahiran saya, Cianjur. Berbeda dengan ibu kota Jakarta, yang mana Jakarta adalah tempat saya bekerja membanting tulang, memeras keringat, mengais harapan dan cita-cita. Cianjur tempat saya dilahirkan memang jauh dari hingar-bingar. Tak ada macet, jauh dari asap polusi, dan hiruk-pikuk pusat negara. Kalaupun ada hiruk-pikuk, itu pun sebatas ketika ada perayaan tahun baru atau hari raya. Selain waktu itu, Cianjur tetaplah kota kecil yang mulai menggeliat, tak begitu ramai, nyaman, dan bebas macet tentunya. Setiap kali pulang ke kota kelahiran, lebih tepatnya di Kecamatan Cibeber, seringkali saya sempatkan berkeliling di kota kecil ini. Dengan mengendarai sepeda motor, terkadang saya tak pernah menentukan kemana akan pergi.
gak ada tujuan yang jelas. Bagi saya yang paling penting bisa menikmati suasana pedesaan di sekitar tempat tinggal saya. Hal yang sering saya lakukan dulu semasa kecil adalah bermain di sawah. Masa itu adalah masa-masa paling indah dalam hidup saya. Tak peduli badan hitam, rambut kuning alias pirang, badan bau matahari karena kepanasan, yang penting bisa membuat saya bahagia. Dan saking bahagianya, masih saya lakukan sampai saat ini ketika pulang kerja dari ibu kota. Cuma bedanya, dulu panas terik, bahkan hujan pun dihiraukan. Sekarang, saya harus bikin shelter untuk berlindung dari panas dan hujan. Bisa ketahuan kan, manjaan dulu apa sekarang? Dulu lagi asik main disuruh pulang sama orang tua. Sekarang disuruh pulangnya sama istri tercinta. Dulu pergi ke sawah hanya untuk bermain. Sekarang hanya sebatas ingin menikmati secangkir kopi. Dulu ngajak teman bermain itu gampang. Gak perlu di chat ataupun di telepon. Mereka akan kumpul dengan sendirinya. Bedanya sama sekarang, apa-apa harus janjian dulu. Bahkan kadang sudah janjian pun masih aja diingkari. Bilangnya on the way, padahal dalam perjalanan menuju alam mimpi. Jangan terlalu serius ya, nanti nangis. Tapi kebahagiaan yang saya dapat gak ada bedanya antara dulu sama sekarang. Sama-sama bahagia. Sesederhana itu bukan? Selain bermain, banyak kegiatan yang saya lakukan di sawah dulu. Di antaranya mencari belut, bisa dilakukan dengan cara dipancing atau ngorek. Bahkan ikut di belakang traktor yang lagi bajak sawah pun kita bisa dapat belut. Nyari ikan cere, bahkan nangkap belalang untuk digoreng dan dimakan. Kadang ada rasa pengen balik lagi ke masa kecil. Gak ada beban, gak ada tuntutan. Yang ada di pikiran cuma main dan senang-senang. Tapi apa mau dikata, kehidupan berjalan. Sekian dulu dari saya, semoga bisa menghibur dan bisa mengingatkan kalian ke masa kecil. Karena saya yakin kalian masih menyimpan rapi memori masa kecil kalian masing-masing. Inti dari video ini adalah membangun bahagia itu tidaklah rumit. Bisa kita wujudkan sederhana mungkin. Jalani hidup, nikmati, dan syukuri. Hampir saja saya lupa. Sebelum video ini berakhir, saya mau perkenalkan satu persatu orang yang terlibat dalam pembuatan video ini. Yang pertama, Rian Ambar Hidayat. Jujur, semasa kecil saya lebih banyak menghabiskan waktu bermain bersama abangnya, namanya Ricky. Setiap saya ajak main Ricky, Rian selalu pengen ikut. Tapi Ricky tidak mau, dengan alasan Rian masih kecil banget waktu itu. Kalau diukur mungkin masih seukuran biji tomat. Kecil banget kan? Tapi sekarang saya justru lebih sering ketemu Rian ketimbang Ricky. Ricky sudah sibuk dengan dunianya sebagai manajer di salah satu grosir distro di Bandung. Grosir distro D2R namanya, yang mana pemiliknya masih teman saya juga, namanya Dede Randi.
Berikutnya ada Kasmir. Itu hanya nama panggung. Nama aslinya Mahendra Sadega. Dulu saya kenal Kasmir di tempat saya mencari ilmu dan belajar Al-Quran, pengajian. Banyak waktu yang saya habiskan untuk belajar dan bermain bersama beliau. Tapi sekarang sudah agak sulit buat ketemu, karena beliau sibuk dengan dunianya sebagai chef di salah satu restoran terkenal di Jakarta Selatan. Dan ini yang terakhir ada UAS, Ustadz Ade Solehuddin. Beliau adalah teman saya ketika saya duduk di sekolah dasar. Kenapa sekarang saya panggil Ustadz? Karena beliau adalah guru atau pengajar. Bahkan beliau adalah pendiri pondok pesantren Nurul Lail yang mempunyai santri kurang lebih 1000 orang. Mungkin ya, karena saya belum sempat hitung. Banyak pelajaran hidup yang saya dapat dari beliau, karena setiap saya ketemu pasti kita sharing. Oh iya, anak kecil yang ada di video ini adalah anaknya Ustadz Ade. Masih banyak teman-teman semasa kecil saya yang tidak saya sebutin satu persatu di video ini. Mereka sudah pada sibuk dengan dunianya masing-masing. Tapi saya sangat berharap suatu saat kita bisa berkumpul, hanya sekedar untuk bercerita, berbagi pengalaman, dan menceritakan masa-masa kecil kita dulu. Mungkin cukup segitu dulu dari saya. Insya Allah saya akan sharing lagi pengalaman hidup saya untuk membangun kebahagiaan yang sederhana ini di video selanjutnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa membangun semangat untuk teman-teman yang lagi lelah mencari bahagia. Like jika teman-teman suka dengan video ini, dan bantu subscribe untuk perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Dan tak lupa permohonan maaf saya atas segala kekurangan dalam pembuatan video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.